ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayukhbiruhu lalu malaikat maut memberitahukan siapa? Memberitahukan orang yang lalai, orang yang mau meninggal dunia. Fayaqulu, maka dia berkata. Jadi malaikat maut itu memberitahukan orang tentang ajalnya. Fayaqulu, maka orang itu berkata lahu kepada malaikat maut, ya malakal mauti, wahai malaikat maut, akhirni, tangguhkanlah untukku, tangguhkanlah ajalku, qalilan, sedikit saja atau sebentar saja, la atuba, maka aku bisa bertaubat, agar aku bisa bertaubat, ila rabbi, kepada Tuhanku, wa astaghfirahu, dan memohon ampun kepada Allah, pada Tuhanku. Fayaqulu lahu, lalu berkata siapa? Malaikat maut. Malaikat maut berkata, fayaqulu, maka berkata lahu, bagi malaikat maut, lahul malaku. Apa kata malaikat? Fayaqulu, maka berkata lahu, kepada orang yang mau meninggal tadi ya, yang ajalnya udah dekat. Siapa? Al-malaku, yaitu malaikat. Jadi al-malaku di sini jadi fa'il daripada lafaz yaqulu. Jadi malakul maut berkata kepada orang yang ajalnya sudah tiba, qad lamma, sungguh telah lama sekali, qad lamma, sungguh telah lama sekali, ukhirta, engkau diberi penangguhan, wa umirta, dan engkau telah dipanjangkan umurmu. Artinya kalau bahasa kita begini, malaikat maut berkata pada orang yang ajalnya udah sampai. Kalau kata malaikat maut, udah lama sekali kamu diberi penangguhan umurmu, aturmu udah mati dari kemarin, kan masih ditangguhkan sama Allah. Maka wa umirta, maka kamu dipanjangkan umurmu. Tapi apa? Falam tatub, namun kamu tidak bertaubat. Falam tatub, tidak bertobat, walam tarji, dan kamu tidak mau kembali, ila rabbika, kepada Tuhanmu, hattal an, sehingga atau sampai sekarang. Namun kamu belum juga mau tobat, kamu tidak juga mau kembali kepada Tuhanmu sampai sekarang, gitu. Wa qadin qadat, dan sungguh telah berakhir apa? Al-muddatu, masa hidupmu. Al-muddatu, masa hidupmu. Wa balagta, dan telah sampai, kamu telah sampai, al-ajala, kepada ajal. Alladzi katabahullahu laka, alladzi, yang telah ditetapkan oleh Allah, laka, bagimu. Fala
sabila ila takhir, maka tidak ada jalan. La sabila, fala sabila, maka tidak ada jalan ila takhir, untuk menangguhkan. Qala ba'dul ulama'i, telah berkata sebagian ulama rahmatullahi alaihim, ya, rahmat Allah turun kepada mereka, para ulama. Walau kanatid dunya, kata ulama, seandainya kanatid dunya, seandainya dunia itu bi asriha, bi asriha, dengan segala isinya, dengan segala isinya. Lihadal insan, milik orang atau milik manusia ini. Artinya seandainya dunia ini dengan segala isinya milik orang siapa di sini? Maksudnya milik manusia. Manusia siapa? Milik orang yang meminta penangguhan ajal. Wa amkanahu, dan memungkinkan baginya, dan memungkinkannya, ayyashtariya, untuk membeli, ishtara yashtari, ayyashtariya, untuk membeli, biha, dengannya, dengan duniawi itu, sa'atan wahidatan, waktunya sesaat saja, sesaat. Yaziduha, yang dia dapat menambahkannya, fi umrihi, ke dalam umurnya, wa ya'tabiru, dan dia beralasan fiha, pada dunia, pihak kembali kepada sa'atan wahidah. Ya'tabiru, dia beralasan fiha, padanya, pada satu alasan itu, ila rabbihi, kepada Tuhannya saat itu, ya, pada Tuhannya, la fa'ala, artinya la fa'ala, pastilah dia lakukan. Jadi begini, kita lanjutkan nanti. Fayukhbiruhu, maka malaikat maut tadi menghabarkan, memberitahukan, bihi, kepadanya, kepada orang yang mau meninggal ajal, mau meninggal dunia. Fayaqulu, maka orang tadi yang mau meninggal tadi, kalau bahasa kita mah, hai fulan, bentar lagi kamu, saat lagi akan saya cabut nyawamu. Ada dialog antara yang mau meninggal dengan malaikat maut. Kata orang yang meninggal, kalau kita secara zahirnya ngelihat ini orang udah sekarat, udah di sini, udah nggak diajak ngomong, udah nggak respon, nyawanya tinggal di kerongkongan doang. Itu malaikat ngomong sama si mayit, orang yang mau datang ajalnya, hei fulan, bentar lagi kamu saya cabut nyawamu, udah di kerongkongan. Terus apa kata? Wa yaqulu lahu, maka orang tadi itu berkata kepada malakul maut. Apa katanya? Ya malakal mauti, hei malaikat maut, akhirni, tangguhkanlah ajalku, qalilan, sebentar aja. Kalau bahasa kita mah, malaikat Israel, jangan dicabut dulu nyawa, jangan kau ambil dulu nyawa saya, bentar aja, sebentar doang saya minta. Gitu. Kenapa? Karena la atuba ila rabbi, aku akan bertaubat kepada Tuhanku. Bentar dulu, jangan dicabut dulu, aku mau bertaubat kepada Tuhanku. Wa astaghfiruhu, dan aku mau minta ampun kepada Tuhanku. Kalau bahasa kita begitu, malakul maut, jangan dicabut dulu, bentar doang ya, bentar aja saya minta, jangan dicabut dulu. Tapi apa kata malaikat? Fayaqulu lahu, maka berkata malaikat lahu kepada orang yang ajalnya udah sampai. Kata malaikat begini, qad
ukhirta wa umirta. Sungguh telah lama engkau ditangguhkan umurmu, udah lama. Wa umirta, engkau ditangguhkan umurmu udah lama, dipanjangin umurmu udah lama. Usia kamu sekarang bukan muda lagi, katakanlah udah 62 tahun dan 65 tahun misalnya. Kemarin-kemarin ngapain aja? Sekarang giliran mau dicabut minta ditangguhkan. Kata siapa? Kata malaikat. Udah lambat, udah nggak bisa. Falam tatub arji. Namun kenapa dari marah? Kasih peringatan udah, dipanjangin umur udah, ditangguhkan udah. Tapi kok belum juga taubat sama Allah? Udah gini aja dah, kamu baru mau bertaubat. Udah gini aja dah, udah begini aja dah, kamu belum juga kembali kepada Tuhanmu. Giran begini baru mau taubat, giran begini baru mau balik sama Tuhan. Kemarin-kemarin ngapain? Mohon maaf, udah terlambat, gitu kata malaikat. Lambat, udah nggak bisa. Ya. Wa qadin qadat al-muddatu wa balagtal ajala. Dan sungguh telah berakhir, wa qadin qadat, telah berakhir kata malaikat, udah selesai masa hidupmu. Detik ini juga saya tarik kamu, saya cabut nyawamu, wa balagtal ajal, sampai ajalmu saat ini. Oh, alladzi katabahu Allahu laka, yang Allah catat bagimu. Fala sabila ila takhir, enggak ada jalan lagi untuk minta diakhirkan, langsung dicabut. Buat sakitnya ketika dicabut, nyawa itu bebas dengan 360 pedang sakitnya. Biar katanya orang soleh, sakitnya luar biasa. Nabi nggak ada dosanya, dia terpelihara dari dosa. Tapi ketika dicabut nyawanya sama malakul maut, malaikat Israel, itu malaikat Israel nyabut nyawa Nabi, itu udah hati-hati banget, takut Nabi merasakan sakit. Tapi Nabi merasakan ketika dicabut ruhnya dari jasadnya, itu Nabi sampai keluar keringat bermanik-manik, bentol-bentol gitu. Itu sampai nahan sakit Nabi, sampai Nabi ngomong, ya Jibril, tuh ngomongnya sama Jibril, kalau aku tahu rasa sakit ketika menghadapi sakaratul maut, ketika nyawa aku mau diambil, mau dicabut, rasanya sakit kayak begini, aku minta ya Rabb, jangan ditimpain rasa sakitnya kepada umat-umatku yang ada di dunia ini, umatku yang ada di dunia ini, yang Islam, yang Muslim, jangan ditimpain sedikit pun ya Allah, jangan rasa sakit sedikit pun. Udah semua rasa sakit mereka, biar saya aja yang nanggung rasa sakitnya. Saking apa? Nabi cinta kepada umatnya. Nabi nggak mikirin semua rasa sakit umatku ketika meninggal dunia, kasih saya aja Allah. Saya ngerasa sakit sekarang tuh. Coba kalau semua sakit ditimpakan kepada Nabi, bagaimana menanggungnya Nabi rasa sakitnya itu? Kan ada ayat lain, ya Allah jangan dicabut dulu umur saya mau bersedekah. Ada ayat yang mengatakan, ya Allah jangan dicabut dulu umurku, aku akan beramal li a'malu sholihan fi ma taraktu. Aku akan beramal soleh yang pernah aku tinggalkan waktu di dunia. Kala, kata Allah, tidak, sekali-kali tidak, nggak bisa. Kalau di sini katakan pala sabila ila takhir, udah nggak bisa lagi ditangguh. Sekarang juga dicabut. Dia orang soleh, maka dia tidak, walaupun dia merasa sakit, tapi malaikat nyabutnya, malaikat maut mencabutnya pelan-pelan. Takut ini orang soleh merasakan sakitnya lebih parah. Ketika dia udah begitu tuh, begitu dikit pelan, diulur lagi, ditarik lagi pelan-pelan. Enggak langsung buat. Kalau orang yang ahli tarik nggak bisa berbuat apa. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian para ulama rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah terlimpah atas mereka. Walau kanatid dunya bi asriha li hadzal insan, seandainya dunia dengan segala isinya milik orang yang meminta penangguhan ini, wa amkanahu ayyastariya biha sa'atan wahidatan, memungkinkan baginya untuk membeli ayyastariya biha, untuk membeli yang miliknya itu sa'atan wahidatan, sesaat aja yang ia yaziduha, yang ia dapat menambahkannya ke dalam umurnya. Andai kata
Saat itu orang yang umurnya masih memungkinkan dia membeli dunia miliknya, ya, dia akan dapat menambahkan umurnya. Misalnya dia bisa beralasan wa ya'tadiru biha ila rabbi, beralasan, dia masih bisa dianggap, masih bisa didengar, dia pasti beralasan. Udah dah, dia beralasan, dia akan lakukan, tapi udah nggak bisa. Cukup sudah, cukup sudah. Kemarin-kemarin udah dikasih waktu, kemarin-kemarin udah dikasih nikmat panjang umur, udah dikasih kesempatan, nggak sadar, masih nggak mau sholat, masih berbuat maksiat. Nah sekarang nggak bisa, fala sabila ala takhir, nggak bisa lagi diakhirkan umurmu, sekarang juga saya cabut. Tuh. Tsumma innal ghaflata anil akhirati, kemudian innal ghaflata, kelalaian dari anil akhirati, daripada akhirat, wal i'radu anha, dan berpaling dari akhirat, bil kulliyah, secara keseluruhan. Iqbalan, apa iqbalan? Guna menghadap atau konsentrasi ala dunia, kepada urusan dunia saja, wa istiqbalan biha, dan menyibukkan dirinya kepada dunia. Jadi sesungguhnya kehidupan dunia ini membuat manusia lalai. Lalai apa? Lalai anil akhirati, dari kehidupan akhirat. Wal i'radu anha, dan banyak orang manusia berpaling dari mana? Dari kehidupan akhirat. Kenapa bisa terjadi begini? Orang banyak yang lalai, banyak yang lalai dari akhirat, banyak yang lalai daripada negeri-negeri akhirat. Kenapa terjadi? Karena mereka terlalu hubbud dunia, cinta kepada dunia, yang dia beranggapan bahwa dunia bisa mengekalkan dirinya. Dia beranggapan bahwa dunia bisa membuat dia nikmat hidupnya. Dengan hubbud dunia, dia masih panjang umurnya, angan-angannya masih panjang, ternyata kematian sudah ada di depan. Berarti lalai gitu. Akhirnya melupakan tujuan utama penciptaannya. Apa penciptaannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan diciptakan manusia adalah liya'buduni, untuk menyembahku. Liya'budun asalnya liya'buduni, ya, yaknya dibuang, akhirnya liya'budun, untuk menyembahku. Jadi tujuan ciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah. Kita hidup di dunia ini nggak ada lain tujuan kita, menyembah Allah dan tidak lalai kepada negeri akhirat. Paham? Ada beberapa hal ketika kita hidup di dunia lalai terhadap akhirat. Di antaranya kita menganggap bahwa orang-orang yang tertipu dengan dunia, orang-orang yang lalai dari negeri akhirat. Kenapa bisa lalai? Karena mereka selalu menganggap dunia ini membuat dia bahagia. Dunia nggak ada apa-apanya dibanding kebahagiaan akhirat. Dunia hanya permainan. Dunia hanya senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul, tidaklah kehidupan dunia kecuali mata'ul gurur, hanya kesenangan sementara, hanya tipuan belaka. Andai kata dia senang, hidupnya senang, punya mobil, rumah, punya istri cantik, punya anak yang cerdas, punya segala dia punya, ingat, sementara, tipuan belaka. Mati tidak ada satupun yang dia bawa, betul? Dia akan tinggalkan semua itu. Tetap aja yang dibawa mati, helai kain kafan yang bungkus dirinya, dimasukkan ke dalam api neraka. Yang kedua, yang membuat dia lalai siapa? Harta dan anak. Ingat, harta dan anak itu membuat dia lalai. Banyak orang karena cinta pada harta, akhirnya dia lupa kepada Allah. Banyak orang karena dia cinta kepada harta, akhirnya dia lupa kepada akhirat. Dia beranggapan harta bisa mengangkat dirinya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, hidup megah-megahan
dia lupa bahwa kuburan sebentar lagi akan datanginya. Ya Rabb, ini orang tertipu. Jadi orang terlalu cinta sama harta, bahkan dia lupa kepada Allah. Saking cinta sama harta. Begitu juga orang saking cinta sama anak, menyebabkan dia tidak lagi bersedekah. Ketika dia bersedekah, enak aja orang nerima gue sedekah, tinggal nerima doang. Gue ngumpulin sedekah buat anak gue dong. Padahal anak ini adalah titipan Allah semata. Anak itu adalah titipan. Ingat, anak itu adalah titipan. Kalau enggak dia pergi duluan, kita yang pergi duluan. Kalau enggak kita yang pergi duluan, dia yang pergi duluan. Kalau enggak dia pergi duluan, kita yang pergi duluan. Jadi titipan. Anak ini adalah amanat. Didik dia dengan baik, sebaik-baiknya, agar dia mengenal Allah, mencintai Rasulullah. Dan ini adalah cara kita untuk menjalankan amanat Allah agar kita mendapatkan surganya Allah. Jangan sampai anak dan harta membuat kita lupa kepada Allah dan negeri akhirat. Ketiga, kesibukan mencari keuntungan dunia. Orang berbisnis, di mana-mana bisnis dia cari keuntungan dunia sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya. Bisnis sampai nggak kenal waktu, sampai kenal nggak mau ngaji. Gara-gara bisnis objek kemana-mana, ke Sukabumi, ke Bogor, ke Banten, ke Jakarta. Dia muter-muter sampai ke Bandung. Bisnis yang dijalankan dengan apa? Tulul apa? Dengan panjangnya amal. Tulul amal. Panjangnya angan. Dapat 1 miliar. Bentar lagi gue dapat 3 miliar. Dapat 1 triliun. Dia terus mengejar itu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Belum gak cair di mata dia. Entar turun 5 triliun. Gue akan bangun ini, bangun ini, bangun ini. Tulul amal. Tahu akhirnya kematian dia nggak sakit lagi gara-gara mikirin akhirat, mikirin bisnis 5 triliun sampai lupa kepada Allah. Waktu sholat masih di mana-mana, waktu ngaji dia nggak ngaji. Kenapa? Karena yang dipikirin, yang dia kejar hanya dunia semata. Itu kenapa? Karena dia berharap, karena dia berharapan bahwa dengan kesibukan dunia dia akan mendapatkan keuntungan dunia sebanyak-banyaknya. Padahal itu adalah tipuan semata. Jadi kalau rezeki mah nggak usah dicari-cari kemana, pagi pulang pagi, pergi malam pulang malam. Ingat, kalau emang rezeki kita pasti datang sama kita. Nggak usah kita paksain berangkat pergi pagi, pulang pagi. Pergi sebelum anak pada bangun, pergi masih tidur. Pulang malam nih, jam 9 dia datang berangkat. Jam 9 malam pulang, anak udah pada tidur, udah jam 9 malam lagi. Jadi 24 jam dia kerja. Pulang anaknya udah pada tidur. Besoknya berangkat lagi dia jam 3 pagi, anak masih tidur, pulangnya jam 9 malam. Dia kejar dunia mati-matian. Tapi apa? Apa dia dapat keuntungan? Apa dapat kekayaan? Kalaupun dia dapat kekayaan hanya dia nggak ada di sedikit pun. Rumah 5 lantai yang ada liftnya, mobil yang ada Lamborghini-nya, anak ganteng-ganteng semuanya, semua akan dia tinggal. Yang tetap tempat dia, yang tetap tempat dia yang asli adalah 2 kali 1 meter. Itulah tempat kuburan, yang rumahnya yang asli, rumah yang lantai, anak yang ganteng-ganteng, istri yang cantik-cantik, mobil berjejer, harta deposit di bank ini, di bank ini, di bank ini ada. Tapi semua itu bukan hartanya, itu titipan Allah. Dan ketika kita menghadap Allah, tidak ada satupun yang kita bawa, semuanya akan kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah amal soleh, sedekah yang 150.000, duduk di majelis taklim walaupun sesaat. Dia sholat 5 waktu, puasa sunnah, itu yang bisa membela kita. Dia baca Quran, dia hafal Quran, itu yang membela kita. Maka rugi orang yang hidup di dunia ini mengejar harta benda sampai semaksimal mungkin, tapi tidak mendapat apa kecuali hanya tipuan belaka. Rugi orang yang ini bertahun-tahun dia kejar, tapi ternyata dia mati sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad khaba wa khasira. Maka orang yang hidupnya belum bertaubat, khaba, dia akan merasa rugi, menyesal, wa khasira, menyesal ya. Orang
yang memang mengejar dunia mati-matian. Jadi bagaimana? Tetap kita fokus, kita kerja untuk akhirat. Kita makan, mencari nafkah untuk akhirat. Kita duduk di majelis ilmu untuk akhirat. Kata Allah, siapa yang akhirat, maka Allah cukupkan dunianya. Tapi mengejar dunia, maka akhirat luput, tidak akan mendapatkan pahala akhirat sedikit pun. Karena semua yang dia niatkan, walaupun itu mubah, walaupun urusannya dunia, tapi dia niatkan buat akhirat, dapat pahala akhirat. Contoh makan mubah, mau makan mau enggak bukan kita. Ketika kita minta berkahan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, saya makan ini rezeki dari Engkau ya Allah, dan saya niat saya makan ini untuk kuat ibadah kepadamu. Nah, jadi ketika kita makan niatnya buat ibadah, asal kita agar kita kuat ibadah, maka makan ini menjadi berpahala, mengantarkan kita kepada pahala dan surga. Jadi yang asalnya mubah bisa jadi akhiratnya bisa besar luar biasa. Tapi kalau akhirat, kalau niatnya buat dunia pun juga tidak mendapatkan apa-apa. Ngaji datang kemari tujuannya karena nggak enak sama Bang Rosid sebagai ketua Irkoh. Nah, maka udah dunia, bukan mata. Begitu. Maka niatnya yang pertama karena Allah saya ngaji. Yang kedua karena dan seterusnya. Niatnya misalnya gue karena takut dipanggil Bang Rosid nih, gue dipegang ditegur Bang Rosid, kagak enak ketua hal kayak ini. Nah, itu gak ada masalah. Tapi niat pertama adalah niat mengaji karena Allah. Paham gak? Ya kemudian yang buat kita lalai apa? Panjang angan. Orang yang hidup di dunia kalau angan-angannya panjang terus, ambisi dunia berlebihan, ambisi dunia maksimal, membuat orang itu lupa kepada kematian. Dia kejar tadi, dia kejar bisnisnya, dia lupa bahwa matinya ditakdirkan sama Allah, yaitu bulan depan dia udah mati, atau minggu depan, atau besok dia udah mati. Ternyata ketika dia mau berangkat ke tempat bisnisnya, maka Allah cabut dengan apa? Sababiahnya dia kecelakaan, meninggal dunia di tengah jalan. Na'udzubillahi min. Itulah makanya kita nggak boleh panjang angan-angan, karena hidup kita ini terbatas. Umur kita kalau ngikutin Nabi 60 sampai 70. Banyak orang yang kurang dari 60, banyak orang yang meninggalnya kurang daripada 40, ada yang kurang dari 30, ada yang kurang dari 20, ada yang kurang dari 10, ada yang kurang dari 5. Ketika lahir dia langsung meninggal dunia. Inilah kita tidak boleh panjang angan-angan, merasa umur kita panjang, kok masih muda belum nikah. Nggak begitu. Kalau Allah mau panggil, mau cabut, maka tadi barusan di Tangerang Selatan ada orang tenggelam, anak kecil seusia 10 tahunan, 5 SD. Ternyata apa? Ke bawah arus sungai berapa? Dia tenggelam ke bawah arus, akhirnya dicari-cari baru ketemu tadi sore. Dia sudah wafat. Umurnya berapa? 10 tahun. Matinya ditakdirkan mati hanyut. Coba. Ini adalah rahasia Allah. Umur itu semua Allah yang tahu. Maka kita tidak boleh lengah. Jangan kita selalu panjang angan-angan. Yang ketiga yang buat kita lalai apa? Yang keenam, yaitu apa? Yang keenam, salah bergaul. Ingat, jadilah bergaul, maka arbaun min sa'adatil mar'i. 4 perkara yang membuat kita hidup bahagia, kata Nabi. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, yaitu yang pertama punya istri yang soleh. Kalau kita punya istri yang soleh, pasti arbaun min sa'adatil mar'i. Min sa'adatil mar'i, pasti bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kenapa? Dia punya istri yang soleh, punya suami yang soleh. Sholat gak pernah ditinggal, istri yang kemana-mana izin sama suami, gak pernah dia berani keluar kecuali atas izin suaminya. Ini baru istri soleha. Yang kedua, pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, istrinya soleha, bahagia tuh orang. Apalagi yang kedua, wa auladuhu abroron, anaknya anak yang soleh. Kalau orang berumah tangga punya anak yang soleh akan bahagia hidupnya. Makanya didik anak kita biar jadi orang yang soleh. Mana nakoda? Kalau nakoda kapal nggak mau tenggelam, jangan ugal-ugalan bawa kapal. Kalau pengen
mobil nggak tabrakan, bawa mobil. Kalau pengen dibawa, jangan ugal-ugalan, bisa nabrak. Begitu juga kalau kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita dengan ceroboh, tidak memberikan contoh yang baik, yang kalem, yang bisa selamat, maka anak kita akan nyontoh kita, dia akan ugal-ugalan juga. Jadi soleh dulu kita, baru soleh anak. Nggak mungkin pengen punya anak soleh kalau kitanya ahli maksiat. Yang ketiga, wa khulatahu sholihin, dia bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi pergaulan, salah pergaulan ini menyebabkan orang nggak bahagia. Dia akan celaka dan dia akan masuk dalam neraka. Ingat, kalau kita bergaul sama tukang minum khamar, maka kita akan terpengaruh dengan tukang minum khamar. Kalau kita bergaul sama tukang judi, maka kita cinta kepada judi. Tapi kalau bergaul kepada ulama, maka kita akan jadi ulama. Kalaupun tidak jadi ulama, minimal kita bau ulama. Mendingan bau ulama apa mendingan ulama bau? Hah? Saya tanya, mendingan bau ulama, bau ulama dia, atau mendingan ulamanya bau banget? Mendingan mana? Ayo jawab, mendingan mana? Mendingan ulama bau. Kalau ulama bau mau orang mandi, keteknya bau, iya kan? Nah, kan bau ulama, bergaul pada orang soleh, bau orang soleh. Kalaupun dia tidak jadi orang soleh, bau orang soleh. Pakaiannya selalu orang-orang soleh, pakai pakaiannya apanya, minimal dia bergaul sama tukang minyak, walaupun dia nggak pernah nyentuh minyak. Dia bergaul sama tukang wangi, sama tukang parfum, dia nggak pernah nyentuh parfum, tapi pas pulang kata keluarganya, kamu bawa parfum, kamu megang parfum. Tadi habis ketemu bareng-bareng sama tukang parfum, kamu parfum. Kenapa? Bergaul sama tukang parfum. Yang terakhir, wa rizquhu fi baladihi, itu rezekinya didapat di daerahnya sendiri, enggak merantau. Sekarang saya tanya, orang mau enggak punya suami gajinya sebulan 1 miliar, sebulan 1 miliar, tapi tinggalnya di Amerika, dia kontrak di sana 20 tahun nggak boleh pulang, anaknya di Indonesia, istrinya di Indonesia. Istrinya kira-kira mau nggak 20 tahun baru ketemu suami, setelah lepas kontrak habis baru dia ketemu, baru dia boleh pulang ke Indonesia 20 tahun. Sementara nggak boleh pulang tuh selama 20 tahun karena kontrak. Nah, rezeki tiap hari dibagi 1 miliar, 1 miliar. Kata istrinya begini, gue mah nggak ngarepin ginian, buat apa 1 miliar gue dikasih. Sementara apa? Kebutuhan biologis gue, kebutuhan batin saya nggak pernah dipenuhi sama suami saya. Tuh, saya tanya, dibanding yang tadi kerja di Amerika sama yang kerja di Indonesia, berangkat pagi pulang pagi, sebulan gajinya cuma 5 juta, tapi kumpul sama anak, istri nafkahi, nafkah zohir, nafkah batin, bahkan kalau hari Sabtu hari Minggu jalan-jalan keliling ke pantai, pulang minggunya berangkat kemana? Ke Situ Gintung, iya kan? Nah, pulang bisa ngobrol sama anak-anak, bocah pulang sekolah. Gimana sayang tadi sekolahnya? Alhamdulillah Pak, aku dapat nilai. Berapa nilainya? Nilainya ponten 1. Dan nilainya 1. Kenapa? Salah 9. Masih ada komunikasi sama anak. Ini bahagia. Gaji 5 juta, tapi tiap hari, tiap malam istrinya dikasih nafkah. Nafkah zohir, nafkah batin. Ketimbang yang gajinya 1 miliar, dikirim tiap bulan 1 miliar sama suaminya, tapi 20 tahun gak pernah ketemu. Sengsara itu. Istrinya sengsara. Maka itu salah bergaul bisa menyebabkan kita lupa kepada Allah dan lupa kepada akhirat. Qad yakunu sababuhu, qad kadang-kadang qad yakunu, terkadang yakunu adanya sababu penyebab tulal amal, penyebab panjang angan-angan itu adalah kama zakarnahu, sebagaimana apa yang telah kami sebutkan. Sudah disebutkan tadi penyebab terjadinya panjang angan-angan oleh Abdullah Al-Haddad, mengatakan bahwa penyebab terjadinya angan-angan itu banyak sekali, sudah dijelaskan di atas. Kemudian waqad yakunu, dan terkadang yakunnya satu penyebabnya apa namanya, penyebabnya panjang angan-angan itu syakkan fil akhirah. Itu syakkan, itu syak itu keraguan
fil akhirati, terhadap negeri akhirat. Jadi orang yang menyebabkan dia panjang angan-angan itu kenapa? Karena dia ragu sama akhirat, dia ragu. Sebenarnya akhirat ada apa kagak sih? Nah, sebenarnya pertanyaan masih ragu. Kenapa bisa ragu? Karena tidak dibina, tidak digembleng dengan ilmu agama sejak kecil. Coba orang-orang yang anak-anak yang tinggal di pesantren diajarkan kepada guru-gurunya bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada sesama muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada qadar dan qadar, beriman kepada takdir baik dan buruk, qadar dan qadar, itu tadi, beriman kepada hari kiamat. Itu semua rukun iman, rukun Islam semua diajarkan, sehingga dia yakin bahwa datangnya hari akhirat itu termasuk bagian daripada rukun iman. Maka rukun Islam, rukun iman yang sudah diyakini sama anak-anak di pesantren, itu jauh lebih dahsyat keyakinan mereka ketimbang mereka hanya dari kecil dididik dengan pendidikan umum, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal amal soleh, yang ada hanyalah huru-hara, tawuran di mana-mana. Kenapa mereka bisa tawuran? Karena ilmu agamanya dangkal. Dia nggak pernah berpikir bahwa dampak daripada tawuran adalah berakhlak yang buruk, berakhlak sayyi'ah, berakhlak yang sehingga akhirnya menyebabkan dia hancur karirnya, reputasinya. Kenapa? Karena tidak ada iman di dalam dada-dada mereka. Lihat jebolan pesantren, dia punya iman yang kuat, akhlakul karimah, ilmu yang banyak, akhlakul karimah. Kenapa? Karena diajarkan tentang karakteristik pembentukan karakter di pesantren. Akhlakul karimah diajarkan bagaimana berakhlak kepada orang tua, bagaimana berakhlak kepada guru, bagaimana berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada saudara-saudara dengan ucapan tutur kata yang sopan, qaulan ma'rufa, ucapan yang ma'ruf, yang baik. Bagaimana ketika berbicara jangan sampai nyinggung orang. Ada di mana? Lil banin lil banat. Ada di situ. Ada bagaimana sikap hormat sama orang tua. Ada. Di mana tuntunannya di pesantren? Ada kitab Ta'limul Muta'allim, ada kitab yang namanya Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Itu kalau kita pelajari, maka itu akan tertumpu ilmu-ilmu akhlak di situ, ilmu-ilmu adab di situ semua. Adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada sesama teman, semua diajarkan di situ. Maka beruntunglah anak-anak yang tinggal di pesantren diajarkan pembentukan karakter. Itu jangan sampai salah bergaul. Kenapa bisa terjadi panjang angan-angan? Karena dia ragu sama apa? Ragu terhadap akhirat. Akhirat ada apa kagak sih? Wataraddudan. Tadi syakkan ya. Wataraddudan. Wawunya waw atop ini. Syakkan wataraddudan. Dan wataraddudan artinya dia bisa bimbang, bolak-balik. Taraddud itu bolak-balik, bimbang, kebimbangan kauniha mengenai keberadaan akhirat itu hakon, benar-benar nyata, hakon tuh. Maka Nabi ngomong annal qabru haqqun wa annal maut haqqun. Itu semua bahwasanya azab kubur itu hak benar adanya, bahwasanya itu hak benar adanya. Nabi yang ngomong bahwasanya pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam kubur hak adanya benar. Nabi yang ngomong, itu mesti dipelajari. Makanya orang banyak panjang angannya. Sama sebabnya adalah mereka ragu terhadap akhirat, bimbang apakah keberadaan akhirat itu ada. Saya yakin akhirat itu ada, pasti identitas akhirat. Kenapa yang muda seperti jangan sampai bimbang bahwa ada siksa alam kubur, ada siksa negeri akhirat. Perbuatan kita sekecil akan kita hadapan Allah. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu al-yauma nakhtimu, pada hari itu nakhtimu afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, berkata kata Allah, bihim, tangan-tangan mereka,
Nanti tangan akan mengomong, saya pernah tahun sekian buat begini, 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 dan itu saya lakukan karena nafsu, begini, 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 saya berdosa, begini, begini. Dan mulut kita terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kita terkunci untuk mengatakan benar. Mulut yang ngomong. Wa tuqaddimuna aydihim wa arjuluhum. Kaki-kaki mereka mengatakan, memang benar kami yang ke perbuatan itu. Memang benar tangan kami yang melakukan. Kami saksinya. Kami menjadi saksi, kata kami. Akhirnya kita tidak bisa. Pada hari itu pengadilan Allah begitu berat orang-orang yang berbuat dosa, maka bertaubatlah sebelum wafat, sebelum kita dipanggil oleh Allah masuk ke liang kubur. Jangan sampai kita sebelum bertaubat kita sudah meninggal, maka kesengsaraan selama-lamanya di negeri akhirat, baik di kubur maupun di negeri hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.